Baik, sebelum kita memasuki dan memulai seminar pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menginformasikan beberapa hal. Yang pertama bahwa seminar hari ini kita dimeriahkan dengan stand booth, beberapa stand booth yang menarik di belakang sana. Ada stand booth makanan, ada stand booth pakaian, lalu juga ada tes kesehatan gratis dan juga tes psikologi gratis. Jadi jika para hadirin nanti saat isoma tertarik untuk melihat-lihat stand booth yang ada di belakang, sangat diperbolehkan, justru wajib untuk melihat-lihat dan menghampiri stand booth yang ada di belakang. Dan selanjutnya untuk selama sesi nanti berlangsung, selama sesi nanti berlangsung, dimohon para hadirin untuk bisa mensilenkan handphone yang dibawa sehingga nantinya tidak akan mengganggu jalannya seminar pada pagi hari ini. Dan selanjutnya yang terakhir, sebelum kita benar-benar memulai di sesi yang pertama ini, saya mau menginformasikan terkait bahwa seminar kita akan dilengkapi oleh jargon. Jadi kami punya jargon ya Kak Jaya, betul ya? Betul. Jadi nanti ketika saya menyebutkan seminar 2 dekade Rumah Pemulihan Evata, para hadirin bisa menjawab hebat, dahsyat, luar biasa. Begitu ya? Paham ya semuanya? Kita bisa langsung coba aja Kak Jaya? Bisa. Oke, seminar 2 dekade Rumah Pemulihan Evata. Hebat, dahsyat, luar biasa. Wah, sepertinya masih kurang semangat nih Kak ya. Kurang. Bisa lebih semangat ya para hadirin semuanya ya. Sekali lagi ya. Seminar 2 dekade Rumah Pemulihan Evata. Hebat, dahsyat, luar biasa. Oke, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Langsung saja kita akan memasuki di sesi yang pertama. Pada sesi yang pertama ini akan dibawakan oleh Dr. David Hadi Wibisono, MTH, dengan subtema Hidup Bermakna Setiap Hari, Rehabilitasi Psikososial sebagai Jalan Menuju Kemandirian. Sesi ini akan dipandu oleh moderator Ibu Pipit dengan durasi 40 menit pemaparan materi dan 20 menit tanya jawab. Kepada narasumber dan moderator kami persilahkan waktunya. Selamat pagi semuanya, beri tepuk tangan yang meriah untuk MC kita pada pagi hari ini. Ada sebuah pandangan filosofis dan spekulatif tentang masa depan. Bukan fakta yang bisa diverifikasi, tetapi saat ini sains memang memiliki peranan yang penting, peranan yang besar ya dalam membentuk dunia. Nah, sesuai dengan tema materi yang akan dibawakan oleh Bapak David Hadi Wibisono, ketika sains dan kasih berjuang bersama ketika sains dan kasih berjalan bersama, maka sebelum kita masuk ke dalam materi yang disampaikan oleh Bapak David, jaga sembung bawa golok, tak kenal maka tak nyambung. Jadi untuk supaya kita kita bisa lebih mengerti lagi materi pada pagi hari ini yang dibawakan oleh Bapak David Hadi Wibisono, maka kita akan mengenal siapakah sosok beliau ini yang sudah berdiri di depan kita. Dr. David Hadi Wibisono MTH, beliau menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Evata Salatiga dan meraih gelar sarjana teologi. Kemudian beliau melanjutkan ke Seminari Baptis Semarang dan menyelesaikan master teologi pada tahun 2013. Di tahun 2017 beliau menyelesaikan Doktor Teologi di Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup Surakarta. Beliau juga berkecimpung di berbagai organisasi. Beliau berkecimpung di bidang sosial Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Kota Salatiga. Beliau juga berkecimpung di pengurus bidang profesional muda PGLII Jawa Tengah. Dan beliau juga berkecimpung di Sekretaris 1
Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia PGLII Jawa Tengah. Tentu dengan pendidikan beliau yang sudah mencapai di tahap doktor, ada banyak experience beliau. Apa saja? Beliau adalah sebagai founder Mental Health Recovery Center Rumah Pemulihan Efata Kabupaten Semarang dimulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 sampai dengan sekarang. Kemudian tim Majelis Gereja Pantai Kosta Isa Al-Masih Indonesia Efata Salatiga, tim Gembala Gereja Pantai Kosta Isa Al-Masih Indonesia Efata Salatiga, Ketua Departemen Misi Sinode Gereja Pantai Kosta Isa Al-Masih Indonesia, Sekretaris Umum Sinode Gereja Pantai Kosta Isa Al-Masih Indonesia, Ketua Sekolah Tinggi Teologi Efata Salatiga, Dosen Homiletik Sekolah Tinggi Teologi Efata Salatiga, ya, dosen pasca sarjana. Mungkin nanti kalau ada perkembangan dari experience-nya bisa disampaikan ya Pak, yang saya baca. Dan berbagai training-training dan workshop. Sepertinya beliau tidak sabar lagi untuk menyampaikan banyak hal hubungan antara sains dan kasih. Sehingga ini menjadi kolaborasi luar biasa, menjadi kekuatan yang luar biasa untuk pemulihan teman-teman kita di Rumah Pemulihan Efata. Mari kita sambut Bapak Hadi David Wibisono dalam materi kasih, sains dan kasih. Mari Pak. Terima kasih Bu Pipit. Sepertinya dia tegang Bapak Ibu Saudara. Sudah ngewel semua katanya. Dari suaranya, getarannya sudah kelihatan banget kalau tegang sekali. Ya, saudara, ini nanti untuk ini ya, bukan untuk materi atau materi ya. Ditampilin aja langsung enggak apa-apa. Ya. Jadi seperti yang tadi sudah sempat saya sampaikan ke Bapak Ibu Saudara ya, bahwa berangkat dari banyak hal khususnya tentang permasalahan kesehatan jiwa, saya dengan istri memang tadinya mendirikan Rumah Pemulihan Efata ini mau mengintegrasikan antara teologi dengan psikologi. Tadi sempat saya bahas bagaimana ilmu dan juga iman itu saling dibenturkan. Kayaknya ini nggak akan membawa pemulihan dan pendamaian deh kayaknya. Makanya saya dengan istri dari masa pacaran sebelum nikah kami sudah merintis Rumah Pemulihan Efata. Memang tujuannya untuk mengintegrasikan teologi dengan psikologi. Jadi kalau zaman now ini para pemuda-pemudi remaja kalau pacaran ngafe ya kan, sayang-sayangan ya kan. Kalau saya sama istri ngurusin pasien saudara, ada yang nggak bisa makan, kalau makan harus dirayu gitu ya, saya sambil doa, ayo makan yuk makan ya, ngejar ke sana, ngejar ke sini. Kalau zaman now ini lulus SMA lulus kuliah begitu ya, pacarannya ngafe gitu ya. Kalau saya mandiin pasien gitu. Saya berdoa sama istri. Nah saudara, sesi saya ini saya dapat dari panitia itu temanya adalah hidup bermakna setiap hari. Rehabilitasi psikososial sebagai jalan menuju kemandirian. Karena memang ya ini yang menjadi pergumulan kami ya. Apa ya, bahasa sekulernya pergumulan apa sih Pak Yudi? Pergolakan ya. Kalau biasa kalau di bahasa saya itu pergumulan, jadi kita itu bergumul dengan berat, bergumul dengan usaha mengenai banyak hal yang kita hadapi. Nah, seminar ini kita akan membahas bagaimana pemulihan kesehatan mental tidak hanya soal berkurangnya gejala. Tidak hanya sekedar berkurangnya gejala, tetapi juga bagaimana seseorang dapat kembali hidup bermakna. Ini loh yang penting saudara. Bagaimana sih kita untuk membuat mereka itu hidup bermakna begitu. Setiap harinya. Apakah cukup hanya kalau di luar sana ya, apakah cukup mungkin hanya sekedar dipasung, atau hanya sekedar disendirikan, sehingga kehilangan makna hidupnya. Nah inilah yang membuat kami mengadakan acara ini saudara. Dan sebetulnya
eh, kami itu sering dapat telepon dari keluarga menanyakan bagaimana masalah kejiwaan dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya seminar ini nih kami adakan juga sebenarnya untuk keluarga-keluarga klien di Rumah Pemulihan Evata agar daripada telepon satu-satu gitu kan, ya kan? Yuk kita datang bareng sini loh, kita belajar bareng. Seperti apa pelayanan di Rumah Pemulihan Evata khususnya untuk rehabilitasi ini, Saudara. Nah, kita akan melihat bagaimana proses pemulihan dapat menumbuhkan kemandirian, harapan, dan kualitas hidup yang lebih. Bapak Ibu Saudara jangan berpikir kemandirian, oh nanti kalau sudah mandiri ya Pak ya, nanti bisa kerja sendiri begitu, nggak perlu diarahin, nggak perlu didampingin, nanti bisa hidup sendiri, kan mandiri Pak. Nah kita nanti belajar, yang dimaksud kemandirian itu seperti apa sih? Dan kami berharap saudara, dengan adanya seminar ini akan membuka wawasan kita bahwa pemulihan kesehatan mental bukan hanya soal obat dan konseling, ya, yang di onsite, yang di online, ya. Mengenai kesehatan mental itu bukan hanya sekedar obat atau konseling. Sering kami ditelepon dengan keluarga juga begitu, Pak nanti ketemu psikolognya seminggu berapa kali? Tidak bisa tiap hari toh Pak. Jadi ada yang meminta itu kalau ketemu dengan psikolog, dengan konselor itu harus tiap hari. Man to man begitu. Jadi harus hadap-hadapan, ditanya. Saudara enggak seperti itu saudara. Pemulihan kesehatan mental itu bukan hanya sekedar obat. Loh kan sudah diminumi obat Pak. Harusnya sudah sembuh dong Pak. Nanti ketemunya dengan konselor, dengan psikolog. Tiap hari ya Pak ya. Saya sampai bingung jawabnya. Nah kalau tiap hari harus ketemu psikolog, konselor begitu, secara one to one begitu, wah nanti gantian konselornya, psikolognya yang perlu obat saudara. Harus ngurusi semua begitu. Nah makanya kita mau belajar saudara, bahwa pemulihan kesehatan mental itu bukan hanya soal obat atau konseling aja, tetapi melibatkan berbagai macam aspek yang mendukung pemulihan dan dapat membantu klien hidup mandiri dan bermakna. Ini yang penting saudara. Sekali lagi ya, mandiri itu bukan berarti terus, oh nanti kalau sudah pulang dibukakan toko bisa jualan sendiri Pak. Enggak, bukan itu. Nanti kita akan belajar lebih jauh lagi. Kesehatan mental itu lebih kita akan mengajak mereka untuk bermakna setiap hari. Hidupnya punya makna. Maka saudara perubahan, kita perlu mengadakan perubahan paradigma saudara. Dari apa? Dari sembuh atau gejala disamakan dengan gejala hilang. Jadi banyak yang mengatakan bahwa paradigmanya ini kan sudah minum obat setiap hari Pak. Kan ketemu dokter sebulan sekali. Obatnya pasti masuk kan Pak. Wah ini sering saudara. Kami ditanyai. Obatnya pasti masuk kan Pak. Karena kalau di rumah itu obatnya nggak mau diminum Pak. Nah ini pengalaman kami bapak-bapak, ibu-ibu, onsite, online gitu ya. Nah, dan juga teman-teman sini jangan ditiru, jangan diteruskan ya kebiasaan untuk menolak minum obat. Ya, nanti dengarlah dari praktisinya langsung Pak Jeffrey yang memahami, sangat-sangat memahami. Ya. Nah, kita perlu merubah paradigma ini. Kan sudah lama Pak minum obat, kok enggak sembuh-sembuh Pak? Ini sering kami dapat pertanyaan seperti itu. Kok masih ketawa sendiri Pak? Kok masih nangis sendiri Pak? Kok masih enggak connect Pak? Nah kita perlu perubah paradigma kita ini dari sembuh, gejala hilang itu saudara, kita ubah menjadi pulih. Ini saudara, makanya rumah pelayanan kami ini tidak mengatakan rumah kesembuhan Evata. Wah kebangetan, saya terlalu berani kalau gitu. Seolah-olah kalau sudah masuk rumah pemulihan Evata sembuh begitu ya. Kami nggak pakai nama rumah kesembuhan Evata. Walaupun di luar sana banyak mungkin tempat-tempat yang berani memasang nama rumah kesembuhan apa. No. Bukan itu. Makanya kami memakannya rumah pemulihan Evata. Kenapa? Karena kalau dengan kata pulih, ini artinya bisa menjalani hidup bermakna sekalipun mungkin masih ada keterbatasan. Ini yang dimaksudnya pulih, saudara.
bisa menjalani hidup yang bermakna sekalipun mungkin masih ada keterbatasan. Gejalanya masih ada, gangguannya masih ada. Seringkali halusinasinya masih muncul, depresinya masih datang, bipolarnya masih terus menyerang. Saudara-saudara, dari sembuh menjadi pulih, itu artinya menjalani hidup bermakna, walaupun masih ada banyak keterbatasan. Nah, ini menekankan harapan dan keyakinan kuat bahwa orang dengan penyakit mental, saudara, ini tetap dapat memperoleh kembali hidupnya yang bermakna. Camkan baik-baik, ingat baik-baik. Dengan kata pulih ini berarti bahwa orang-orang yang mengalami gangguan mental ini, penyakit mental ini, sakit mental ini, mereka dapat memperoleh kembali kehidupan yang bermakna. Meskipun gejalanya tetap ada. Pemulihan sering disebut sebagai suatu proses, saudara-saudara. Ada pandangan, visi, kerangka konseptual, prinsip panduan. Jadi kalau mereka sudah mulai punya visi, mau seperti apa yang sesuai realita, realistis begitu ya, itu sudah pulih, saudara. Saudara, tadi saya senang Pak Yudi menyampaikan jangan dibuang, jangan ditinggalkan. Banyak yang datang mengeluh, merasa sendiri. Banyak juga yang datang kepada kami juga merasa tidak bermakna hidupnya. Sama Pak. Apalagi ada pengalaman yang lalu. Ada seorang wanita begitu ya. Ada seorang wanita datang kepada kami itu dalam kondisi gangguan histeris. Wah, saudara, datang, orang tuanya datang, Pak, tolong saya titip anak saya ini Pak. Tolong didoakan Pak. Kenapa? Kerasukan setan Pak. Wah, saya itu paling sedih saya kalau dengar kayak gini. Kenapa mudah sekali melabel orang yang memiliki gejala gangguan jiwa itu dengan kerasukan setan. Orang tuanya lanjut mengatakan, padahal Pak, ini anak saya sudah saya bawa ke pendeta besar itu loh Pak. Yang gerejanya gede itu loh Pak, udah ditumpangi tangan gitu ya. Ini kalau di dalam Kristen itu gitu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Wah, setan keluar. Sudah sampai muntah-muntah Pak. Oh iya toh. Tuhan. Enggak gitu saudara. Namanya gangguan jiwa itu enggak seperti itu. Setelah kita ajak bicara, pasien yang perempuan tadi yang dibawa ke tempat kami, lalu bertanya kepada saya, Pak, apa saya itu tidak seberharga itu toh Pak? Loh kenapa? Apa saya itu enggak bermakna toh Pak? Saya ini kurang apa toh Pak? Saya itu percaya Tuhan Yesus itu juru selamat saya Pak. Saya mengimani itu Pak. Kok setan masih bisa masuk di dalam tubuh saya Pak? Gimana mau jawabnya? Apa Tuhan yang saya sembah itu tidak bisa melindungi saya toh Pak? Sampai setan itu bisa masuk toh Pak? Akhirnya nama Tuhan diperburuk dengan perilaku-perilaku hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta seperti ini. Makanya saya ini kesempatan nih, mungkin kalau ada yang melihat, enggak apa-apalah. Beberapa banyak pasien dari tempat kami sudah baik, sudah pulih, sudah mulai bisa berjalan dengan baik saudara. Sampai rumah, karena kelihatannya sudah pulih, ketemu sama pendeta. Loh, kamu ini sudah sehat loh. Enggak ketawa sendiri, enggak depresi. Kamu ngapain minum obat, bikin ketergantungan. Udah cukup dengan iman saja. Dalam nama Yesus pasti sembuh. Nah ini kalau ada pendeta yang dengar seperti ini, ketemuin saya lah. Mari kita diskusi secara ilmiah. Jangan bikin jemaat Anda tambah hancur. Karena apa saudara? Begitu obat itu stop. Selang 3 bulan, 6 bulan, itu akan gejalanya muncul lagi dan susahnya, beratnya itu lebih berat daripada sebelumnya saudara. Ini seringkali yang saya alami. Mari yang di onsite, mari yang di online,
Pahamilah baik-baik. Pahami baik-baik. Jangan merasa yang paling wakilnya Tuhan lah. Wah, kamu sudah sembuh gitu, udah gak perlu minum obat dalam nama Yesus saja. Ini yang bikin beberapa kali pasien di tempat kami keluar masuk. Dan ketika masuk kembali, itu lebih berat dari sebelumnya. Lebih berat memulihkannya. Ada satu klien juga sudah jadi staf, asisten mentor. Sudah jadi asisten mentor. Sudah terima persembahan segala macam, sudah kayak karyawan lah. Keluarganya bawa pulang. Sudah pulang, obatnya nggak diminum. Balik lagi, sekarang nggak bisa kembali jadi asisten mentor. Kenapa? Karena gejalanya berat daripada sebelumnya. Karena secara teori, begitu didiagnosa, itu 2 tahun obat nggak boleh berhenti, saudara. Dan obat itu harus dokter yang menghentikan. Jadi 2 tahun itu kalau sudah didiagnosa, dapat obat 2 tahun tidak boleh berhenti obatnya. Jadi begitu obat ini berhenti, pasti akan kambuh lebih berat. Tapi kalau sesuai anjuran dokter, dikurangi perlahan-lahan, makanya kenapa kita sebulan sekali ketemu dokter, untuk evaluasi, apakah sudah bisa dikurangi. Pengalaman kami sampai hari ini, salah satu penari kami, tadinya obatnya sehari 3 kali. Turun jadi 2 kali. Sekarang Diana berapa kali? Bu? Seminggu 2 kali. Dari sehari 3 kali, berkurang sehari 2 kali, berkurang sehari sekali, sekarang sudah maintenance. Seminggu cuma 2 kali minum obat, saudara. Kenapa? Karena sesuai aturan, sesuai prosedurnya. Jadi gampang untuk membawa pulih, iya, tapi kalau sampai stop obat itu akan lebih berat daripada sebelumnya. Makanya saudara-saudara, kesehatan mental itu multidimensi. Ya, kesehatan mental itu multidimensi, terintegrasi, ada biologis, ada otak, obat, kondusi medis, ada psikologi, ada pikiran, emosi, perilaku, sosial, ini penting, keluarga, pekerjaan, komunitas, ada spiritual. Ini lebih untuk menggali makna hidup, saudara. Dan saudara, definisi singkat rehabilitasi psikososial itu supaya terstruktur untuk memulihkan kemampuan fungsi sosial. Keterampilan hidup sehari-hari dan kualitas hidup seseorang dengan gangguan jiwa agar lebih mandiri dan terlibat dalam komunitas. Ini yang kami kerjakan di Rumah Pemulihan Efata. Bagaimana memunculkan makna itu? Bagaimana membekali keterampilan hidup sehari-hari? Supaya ketika pulang dari Rumah Pemulihan Efata, ada kegiatan yang diteruskan di rumah. Maka Bapak Ibu yang di onsite, nanti kalau Bapak di pasar ketemu stand kami, ada kombucha. Wah. Kami melatih pasien-pasien di sini membuat kombucha. Harapannya apa? Ketika pulang bisa ada kegiatan rutinitas, hidupnya bermakna, produksi kombucha, jual. Enggak cuma kombucha, nanti kalau Bapak Ibu ke stand kami, ada susu kedelai. Wah, itu juga buatan pasien di sini, saudara. Diborong habis ya. Itu buatan kami di sini, kami seminggu sekali ngelatih itu. Kenapa? Supaya kalau pulang punya kegiatan, bisa menjadi produktif, punya makna hidupnya, saudara. Itu tujuannya, saudara. Sehingga kualitas hidup seseorang itu bisa meningkat. Enggak cuman keluarganya saja, tetapi klien juga meningkat kualitas hidupnya. Makanya kalau beberapa orang tanya Rumah Pemulihan Efata ini gimana sih yang dikerjakan kami itu di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien di tempat ini. Yang tadinya nggak pernah mandi, berarti kan kualitas hidupnya kan turun. Nah di sini kita mandiin, sampai terbiasa mandi, berarti kualitas hidupnya naik. Yang tadinya nggak bisa apa-apa, dilatih sampai bisa, kualitas hidupnya naik, saudara. Jadi saudara, kita bisa belajar integrasi multidimensi untuk pemulihan kesehatan mental, saudara. Lalu hidup bermakna setiap hari.
Ini akan menolong kita untuk melihat bahwa tujuan akhir pemulihan bukan sekedar stabil. Tujuan akhir pemulihan bukan hanya sekedar stabil. Wes, yang penting orang ngamuk. Yang penting nggak marah-marah, yang penting nggak nangis-nangis, yang penting nggak bikin onar aja. Sudah cukup lah. No. Tujuan akhir pemulihan itu bukan hanya sekedar stabil, tetapi bagaimana hidupnya bermakna. Hidupnya bermakna. Jadi saudara, apa sih hidup bermakna itu? Kita merasa hidup ini punya tujuan. Jadi kita mulai kasih visi, transfer visi ke teman-teman di tempat ini, di Rumah Pemulihan Efata. Kamu punya tujuan. Hidupnya berguna bagi orang lain, mampu mengambil peran sekecil apapun dalam keluarga masyarakat. Makanya setiap ada pasien di tempat kami selalu tanya, hobinya apa? Punya kemampuan apa? Tertariknya apa? Itu yang kami sering tanya. Ada teman kami dari Kalimantan, kamu sukanya apa? Pelihara jangkrik. Pelihara jangkrik, ya kan? Beli jangkriknya, pelihara. Bisa kasih buat makan ikan. Terus ada yang sukanya berternak. Kita buatin ternak ayam, saudara. Ada satu pasien itu suka ngambilin telur tiap hari. Dan dia sudah tahu waktunya, oh ini waktunya ambil telur, lapor. Ini telurnya hari ini 40, ini ada yang bersihin. Kita sediakan saudara, sampai pada akhirnya kemarin kandangnya kebakaran, habis. Gara-gara pasien kami itu bawa sekam yang masih ada hangat begitu ya. Terus akhirnya kebakar. Akhirnya 50 ekor ayam kami jadi ayam panggang semua saudara. Sedih gitu rasanya. Panggang tapi nggak bisa dimakan gitu. Tapi apapun itu, kamu punya hobi apa? Musik. Wah oke, musik. Wah, ada teman kami, main keyboard, musik. Sediakan drum, gitar. Apa sih tertariknya? Kita support. Supaya apa? Hidupnya punya makna, saudara. Kenapa? Karena banyak klien sebelum masuk ke tempat kami merasa hidupnya tidak bermakna. Aku ini cuma beban keluarga kok. Aku ini bikin malu keluarga kok. Aku ini dipecat, aku nggak punya relasi, studiku gagal, aku penuh dengan rasa malu, bersalah, putus asa, aku hidupnya tidak bermakna Pak. Banyak yang datang seperti itu saudara. Maka ketika di tempat kami melatih mereka supaya hidupmu itu bermakna, kamu itu berharga. Tetapi secara khusus untuk yang beragama Nasrani, kamu itu anak Bapa di surga. Walaupun orang tuamu meninggalkanmu, Bapamu di surga selalu menyambutmu. Itu bermakna. Jadi jangan khawatir saudara. Jadi saudara, hidup bermakna itu bukan berarti hidup tanpa masalah. Ya, hidup bermakna itu bukan berarti hidup tanpa masalah. Gejalanya mungkin masih ada, tapi rutinitasnya sehat. Gejalanya masih ada, tetapi ada relasi, ada aktivitas yang memberi rasa berguna. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudara, kira-kira apa hidup Anda yang bikin bermakna hari ini? Dari pagi bangun tidur sampai sekarang ini, aku sudah melakukan kebermaknaan apa? Maka saudara, kita akan terus belajar. Lalu yang selanjutnya adalah apa? Itu rehabilitasi psikososial. Ya, ada beberapa komponen saudara. Jadi di dalam rehabilitasi psikososial, ya. Itu kita akan belajar adalah proses pendampingan terstruktur. Pendampingan terstruktur dengan tujuan apa?
mengembalikan atau meningkatkan kemampuan fungsi sehari-hari, menguatkan keterampilan sosial. Makanya kalau ada keluarga telepon kepada kami, Pak ada enggak Pak yang kamarnya sendirian? Enggak akan ada. Sering itu tanya itu, Pak anak saya itu enggak biasa untuk kumpul Pak. Dia sukanya sendirian Pak. Ada enggak kamar untuk sendirian untuk anak saya? Tidak ada. Justru di sini kamar itu kami minimal 4. Ada yang 6, ada yang 8. Tergantung luasan kamar. Kenapa? Untuk melatih sosialnya ini loh, keterampilan sosialnya loh saudara. Lalu dalam rehabilitasi psikososial itu menghubungkan kembali pasien dengan keluarga. Makanya di tempat kami sebulan sekali kami kasih kesempatan pasien atau keluarga telepon. Maka ada yang datang saya, Pak saya kangen sama papa mama saya. Kamu terakhir telepon tanggal berapa? Oh tanggal sekian Pak, oke. Dicek di Bu Nina. Kamu terakhir telepon tanggal berapa? Nanti telepon keluarga. Nanti dari staf kami Bu Nina akan kontak ke keluarga. Bapak, Ibu, ini mau berbicara dengan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu ada waktu? Jam berapa? Nah, jam sekian. Jadi di dalam rumah pemulihan Efata, proses dari rehabilitasi psikososial ini saudara, kita tidak pernah memutus hubungan anak, keluarga dengan orang tua atau dengan family. Kami juga enggak mau dijadikan beban. Wes pokoknya melu Pak David wae lah. Wes pokoknya di rumah pemulihan Efata aja lah. Udahlah, enggak bisa. Kita harus sharing beban dong. Karena ini adalah keluargamu. Ini adalah anakmu. Nah, itu yang kami kerjakan saudara. Lalu pekerjaan pendidikan juga kita latih di sini. Ada yang sambil kuliah, kita support saudara. Lalu menyiapkan klien untuk menuju kemandirian yang realistis. Ya, tadi saya katakan kemandirian yang realistis. Jangan kalau saudara berharap bisa kerja sendiri tanpa pendamping, enggak usah ditemani, iso golek duit dhewe gitu ya. Bisa cari uang sendiri, itu enggak realistis. Itu tidak realistis, saudara. Makanya kita perlu ini belajar bagaimana menyiapkan kemandirian yang realistis. Minimal bisa mandi sendiri, bangun sendiri, enggak perlu diingatkan. Nah, itu ada komponen-komponen utamanya, saudara. Nah, ini komponen utamanya. Kita adakan pelatihan keterampilan hidup. Jadi ada manajemen diri, mandi, makan, minum, obat teratur, saudara. Kita juga ada melatih keterampilan manajemen rumah tangga, nyapu, nyuci, merapikan kamar. Kalau habis makan cuci tepak, cuci sendiri-sendiri gitu ya. Ini yang kami kerjakan saudara. Lalu manajemen uang, wah ini saudara. Manajemen uang ini perlu kita latih juga di sini. Makanya kalau ada keluarga pasien atau pasien ada uang saku misalnya, sebulan 300.000, ya sudah cukupkan 300.000. Cukupkan 300.000. Kalau seumpamanya belum tanggal 1 sudah habis, tanggung jawabmu sendiri. Nah, kalau nanti telepon keluarga, Pak, uang sakuku habis Pak, tolong kirim ya Pak. Saya akan kabari. Bapak mau kirim apa enggak? Kalau saya sarankan tidak, karena tidak akan melatih manajemen uang ini. Mau berapapun duit pasti habis. Jadi semua sudah ada plot-plotnya saudara, kita sampai detail seperti itu. Uang saku harus mau enggak mau cukup enggak cukup, ya segitu. Belajar bersyukur. Lalu kita melatih keterampilan sosial ya. Ada terapi kelompok dengan tim psikologi. Lalu mulai mengelola konflik kecil, jangan dibilang di rumah pemulihan Efata enggak ada masalah saudara. Banyak mungkin ya, belum antar klien. Itu tim psikologi ini kami Mas Luke, Bu Maya itu sudah berapa kali mendamaikan. Satu rame, ayo kumpul sini, beresin. Tim psikologi, jadi yang namanya konflik itu akan selalu ada saudara. Saya katakan kepada pasien-pasien di sini, kalau kamu konflik di sini aja nggak bisa mengatasi, bagaimana kamu mau mengatasi konflikmu di luar sana? Di lingkupan yang kecil aja kamu nggak bisa mengatasi kok. Gimana kamu di luar sana? Makanya belajar dulu nih, selesaikan dulu konflik kecil di sini. Lalu ada juga kita melatih rehabilitasi vokasional atau kerja. Tadi sudah saya sampaikan, bikin kombucha, bercocok tanam.
ya bikin susu kedelai, kita sediakan. Bapak Ibu yang rumahnya Semarang kalau nanti mau pulang ngambil telo nggak apa-apa loh Bu. Pak, itu telonya banyak di situ. Kalau mau cabut sendiri tapi ya. Itu silakan diambil enggak apa-apa. Saudara, kita latih itu. Jam kerja, kita latih yang di kuliner, bantu menyiapkan kuliner, yang di toko ya di toko. Lalu kita juga agarkan penguatan dukungan keluarga dan komunitas. Nah, ini keluarga, selalu ada kesempatan sebulan sekali telepon. Setelah 3 bulan. Ya, biar mandiri dulu, biar penyesuaian dulu. Nah, edukasi keluarga juga kita berikan sama seperti hari ini kita adakan itu, saudara. Dan pendekatan komprehensif kita juga ada tadi sampaikan dimensi biologis, psikologi, sosial, spiritual dan lain sebagainya. Saya rasa ini Bapak Ibu nanti sudah tahu, nanti akan dijelaskan dari tim psikolog, dari psikiater, juga dari praktisi langsung. Kita akan itu. Lalu ada juga rehabilitasi psikososial sebagai jalan menuju kemandirian, saudara. Jadi ini jalan menuju kemandirian. Kita mau semua itu memiliki hidup yang bermakna. Kemandirian itu bukan berarti semua bisa sendiri. Tetapi memiliki kemampuan dan dukungan, ya perhatikan ya, dukungan yang cukup untuk menjalani hidup secara bertanggung jawab. Yang realistis. Dan ada juga tahapan praktis menuju kemandirian. Ada juga indikator keberhasilan dari rehabilitasi itu. Gimana? Tidak kambuh. Berkambuhnya kurang. Ada rutinitas harian yang sehat. Pasien punya peran. Meski kecil, itu bisa dibanggakan. Gitu ya. Ngasih makan ikan, kayaknya sepele ya. Ngasih makan ikan. Tapi itu kita sedang melatih mereka untuk memiliki sesuatu yang bermakna dalam hidupnya. Hubungan keluarga membaik. Ya, ada pasien datang membawa trauma dalam dirinya, papa mamahnya atau siapapun itu. Kita ingin memulihkan itu jadi baik. Dan pasien akhirnya jarang dirawat inap dan jarang mengalami krisis. Kenapa? Karena sudah baik hubungannya dengan keluarga sebagai faktor pendukung utama. Jadi saudara, peran keluarga dan peran komunitas itu sangat penting sekali. Peran keluarga belajar menerima dan belajar bagaimana menghadapi anggotanya, sahabatnya yang memiliki permasalahan dengan mentalnya. Keluarga mendukung, bukan memanjakan ya. Keluarga mendukung ya, bukan memanjakan. Biasanya yang kami sering terima, keluarganya pencemas, saudara. Sak-deksaknya setiap hari telepon, Pak si A gimana kabarnya Pak, bisa tidur enggak ya Pak, bisa gini enggak ya Pak, gitu ya. Itu tuh sering saudara, karena keluarga pencemas, kenapa? Karena dari kecil dimanjakan. Enggak pernah dimarahi. Jadi sudah kayak porselin. Begitu jatuh, pecah. Kenapa? Karena kalau dimanja sama keluarga. Nah saudara ini perlu jadi introspeksi kita saudara. Peran komunitas penting ya. Gereja, masjid atau komunitas rohani, di rumah tangga, kelompok kerja dan lain sebagainya. Sehingga menjadi tempat yang aman. Dan sebagai penutup saudara-saudara, rehabilitasi psikososial merupakan sebuah usaha konkret untuk menjaga harapan itu tetap ada. Walau harus melalui proses yang panjang ya. Perhatikan baik-baik, prosesnya panjang. Enggak singkat. Panjang sekali saudara. Kenapa? Karena pemulihan itu bukan sprint. Lari sprint tahu ya saudara ya. Lari jarak pendek 100 meter gitu ya. 1, 2, selesai. Enggak saudara. Kadang proses pemulihan itu sudah seperti maraton. Larinya panjang saudara. Enggak cuma maraton, ultraton. Wah lebih jauh lagi saudara. Enggak mudah saudara. Enggak mudah untuk bisa seperti itu saudara.
Makanya pemulihan itu proses yang panjang. Jadi tolong dimaklumi, tolong dipahami. Kadang ada naik, ada turun, ada maju, ada mundur. Tetapi setiap kemajuan kecil itu selalu berarti. Setiap hari yang diisi dengan aktivitas bermakna adalah kemenangan. Ayo kita buat hidup kita ini bermakna. Supaya kita bisa menikmati sebuah kemenangan. Bagi tenaga kesehatan, pendamping, caregiver, ya, jangan lelah menabur. Jangan lelah menabur. Menabur kebaikan, menabur perhatian. Bagi keluarga, Bapak Ibu Saudara, saudara tidak sendiri. Cari komunitas pendamping. Makanya ada Seeing with New Eyes, ya, Seeing with New Eyes itu didirikan oleh Pak Jeffrey untuk keluarga-keluarga khususnya juga untuk mereka itu bisa punya komunitas begitu. Ke depan kami juga Rumah Pemulihan Efata sedang menyiapkan program yang mirip-mirip Pak Jeffrey, yaitu Yana, You Are Not Alone. Jadi Bapak Ibu Saudara, pasien engkau tidak sendirian. Bisa datang sewaktu-waktu, bisa konseling sewaktu-waktu, bisa curhat sewaktu-waktu. Nanti kapan kita kumpul di mana, kita ngadain pertemuan kecil. Begitu saudara. Dan mulai untuk keluarga pasien, mulai ditanamkan bahwa Rumah Pemulihan Efata ini sebuah tempat yang nyaman. Ya, jangan jadikan penghukuman. Sedih saya itu. Nanti kalau pasien sudah pulang, sampai rumah ada gejolak, masuk RPE lagi loh. Nanti kalau lagi kambuh, masuk RPE lagi loh. Jadi kayak momok akhirnya RPE ini. Enggak saudara. Kami mau ketika semuanya berjalan dengan baik, enggak perlulah sampai harus ada seperti itu. Kami itu sebenarnya pengen Bapak Ibu, baik yang onsite maupun online, kan itu sebenarnya pengen untuk bisa kunjungan ke rumah-rumah pasien. Pengen sekali. Ingin menjalin relasi. Tapi seringkali pasiennya ngeliat saya sudah takut. Wah Pak Daud mau dibawa ke RPE lagi nih. Aduh Tuhan enggak gitu. Kami datang itu ingin membesuk, ingin mengunjungi, ingin mendoakan. Makanya kami sudah mulai program sebulan sekali. Saya dan istri mengadakan kunjungan. Entah itu di Bandung, entah itu Jakarta, entah di Surabaya. Tujuannya apa sih? Ingin merangkul pasien-pasien yang pernah kita layani, ingin memantau bagaimana perkembangannya, adakah lebih baik, ataukah ada yang perlu harus ditolong. Hanya itu tujuan kami, bukan untuk menjemput pulang ke Salatiga, enggak. Ya, jangan jadikan saya ini momok lah. Wah Pak Daud, enggak lah. Ya. Teman-teman ya, Bapak Ibu Saudara, keluarga, nanti kalau saya datang ke Kalimantan misalnya, untuk datang, jangan takut ya, ke Jakarta, ke Bandung, saya kontak, Bu kami mau mampir, mau mendoakan, ya, jangan takut teman-teman, nanti takut, wah Pak Daud datang, diculik nanti saya ini. Kayak penculikkah wajah saya ini? Enggak saudara. Dan bagi gereja, komunitas rohani dimanapun, mari jadi ruang yang aman bagi jiwa-jiwa yang terluka. Jangan ditambahi dengan label kerasukan setan, sampai perlu diruqyah, didoa pelepasan segala macam. Stop. Ya, itu akan membuat mereka semakin tidak bermakna. Akhirnya saudara-saudara, tujuan kita bukan hanya membuat klien itu tenang, tetapi membantu mereka berjalan perlahan-lahan menuju hidup yang bermakna, mandiri, dan terhubung dengan orang lain setiap hari. Terima kasih, Tuhan berkati. Langsung aja mungkin kalau ada yang mau bertanya-tanya enggak apa-apa. Dari yang onsite atau online boleh tanya-tanya. Baik, luar biasa sekali tadi pemaparan dari Pak David. Ada beberapa yang
kami tangkap. Wow. Sebetulnya, sebentar, saya mau ada video, tolong ditampilkan dong. Tidak apa-apa Bu, sini tidak apa-apa. Oh yang buat dia kok. Nah, ini salah satu contoh kegiatan kami, saudara. Jadi di Rumah Pelayanan Evata ini ada seperti ini. Ada relaksasi, ya itu kalau diklik muter deh kayaknya. Oh benar, oh enggak apa-apa. Jadi kita ada relaksasi. Jadi jam 11 ada relaksasi, pasien diajar relaksasi. Lalu ada chapel tiap hari, itu ada hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kalau pagi, bangun pagi jam 6 begitu ya. Yang enggak bangun pagi, sore enggak boleh jajan misalnya. Yang enggak ikut doa pagi, lauknya enggak dapat yang sarapan tok loh ya. Cuma dapat sayur, nasi begitu ya. Bukan kejam, enggak, tapi untuk melatih. Ya, kita ada terapi, aktivitas kelompok. Nah, nanti Bapak Ibu kalau di basar di stand kami itu ada stiker dari plastik bungkus kopi, itu hasil karya dari pasien-pasien Rumah Pelayanan Evata. Boleh diborong, boleh silahkan enggak apa-apa, dilarisi gitu ya. Kita ada pelatih-pelatih seperti itu. Next. Nah, kita ada games untuk yang lansia. Di lansia kita juga enggak cuman lansia itu enggak cuman duduk, diem, merenung, menunggu panggilan antrian gitu. Antrian pulang ke rumah Bapak. Enggak, Saudara. Lansia enggak gitu. Ya, jangan berpikir lansia itu nunggu antrian tok, kapan aku kiyo, kapan giliranku yo. Enggak, Saudara. Kita buat bermakna lansia pun. Ada games ya, ada latihan dan lain sebagainya. Ada art terapi ya. Ada macam-macam saudara-saudara. Sayang ini tidak bisa di style, nanti kapan-kapan. Ini nanti Bapak Ibu juga bisa klik di YouTube kami, Rumah Pelayanan Evata, ada kami video judulnya Membasuh Luka, Memulihkan Jiwa. Jadi itu adalah rangkaian apa sih yang dikerjakan di Rumah Pelayanan Evata. Nah Bapak Ibu sudah bisa klik di YouTube itu. Oke, terima kasih, Tuhan berkati.